Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazrul Rahman, nomor urut 23. Di sini saya akan meringkas jawaban terkait soal UTS manajemen risiko. Yang pertama, soalnya adalah manajemen risiko adalah satu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan dalam dan memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan berbagai pendekatan manajemen secara menyeluruh dan sistematis. Di soalnya ada tujuan mempelajarinya adalah memahami risiko sehingga mempunyai bahan pertimbangan dalam evaluasi dan kesepakatan berbisnis. Yang kedua, memahami cara meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Yang terakhir, dapat menghitung dan mengestimasi biaya. Yang ketiga, di soalnya terdapat urgensi penggunaan. Yang pertama, ada melindungi perusahaan, membantu pembuatan kerangka kerja, dan yang terakhir ada meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang berikutnya di soalnya ada waktu implementasi dengan perhitungan yang matang dan kemampuan mengestimasi risiko, maka akan dengan mudah bagi seorang pengusaha untuk mengendalikan sebuah risiko yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Contoh kasus, seorang pengusaha atau pembisnis tidak akan bisa lepas dari yang namanya risiko. Ketika dia memulai usaha tersebut, maka dia harus siap mengalami risiko yang terjadi atau akan bakal datang terhadap usahanya. Maka dengan mempelajari manajemen risiko tersebut, maka seorang pengusaha atau pembisnis tersebut bisa meminimalisir risiko yang akan datang dan terjadi pada bisnis dan atau usahanya. Soal yang kedua adalah risiko murni bersifat pasti. Artinya saat risiko terjadi, maka kamu akan mengalami kerugian. Contoh dari risiko murni adalah ada bencana alam, perampokan, dan sejenisnya. Maksud dari perampokan ini adalah suatu tindakan dari manusia yang tidak bertanggung jawab dengan sekitarnya. Dan banjir adalah banjir atau peristiwa gempa bumi dan bencana alam yang lainnya, maksudnya adalah sesuatu peristiwa yang terjadi pada usaha kita, dan peristiwa tersebut adalah kerugian yang tidak bisa diestimasi kapan datangnya. Yang kedua ada risiko spekulatif. Ada 3 kemungkinan yang terjadi pada risiko spekulatif, yaitu keuntungan dan kerugian. Atau mungkin yang terjadi adalah titik impas. Contoh undian, bursa efek, dan risiko kurs. Dan saya pahami adalah dari bursa efek. Salah satu contohnya adalah ketika kita menginvestasikan uang kita terhadap salah satu saham, dan apabila saham tersebut mengalami pemerosotan harga atau harganya anjlok, maka yang akan terjadi kepada kita adalah rugi, atau capital gain yang kita dapat adalah bukan profit melainkan minus. Dan soal yang nomor 3 adalah Enterprise Risk Management atau yang disingkat RM, adalah kemampuan organisasi untuk memahami akan mengendalikan tingkat resiko yang diambil dalam mengelola strategi bisnis. Yang perlu dipahami ada identifikasi risiko, melaksanakan alternatif yang dipilih, dan mengontrol alternatif yang dipilih. Soal yang nomor 4 adalah diskusi dari kelompok A. Dari kelompok A, definisi risiko adalah akibat yang menyebabkan, merugikan, dan membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Risikonya dikarakteristikkan sebagai kemungkinan kerugian dan ketidakpastian. Implikasi risiko di antara lainnya ada manusia, proses, sarana, dan keuangan. Masih dengan soal nomor 4, pengertian risiko yang terjadi ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan, maka seseorang tersebut kegiatannya bisa terhambat seperti berangkat sekolah dan pergi bekerja. Dan berikutnya adalah diskusi dari kelompok B. Implikasi risiko di antara lain ada kondisi penuaan, risiko kecelakaan bekerja, dan risiko berkendara. Risiko dikarakterisasikan sebagai berikut.
resiko usia yang menyebabkan penurunan fungsi dan sistem organ. Yang kedua, ada jangka waktu di mana seseorang bisa melakukan aktivitas normalnya disebut usia penghidupan hidup aktif. Dan soal yang terakhir yaitu nomor 5 adalah tentang metode-metode. Metode yang pertama ada metode reprising, yang artinya kembali mempunyai kelemahan dan terutama tidak memperlihatkan efek perubahan. Contohnya, Bank A membeli obligasi ke Bank B untuk bertujuan investasi dan dipegang sampai jatuh tempo. Ini contohnya seperti deposito. Dalam situasi tersebut, bank akan mencatat nilai waktu obligasi di catatan buku kasnya, dan bank memperoleh pendapatan hanya dari kupon bunga yang dibayarkan oleh si Bank B. Dan metode yang kedua ada metode pengukuran risiko, yang artinya perubahan tingkat bunga yang memperhitungkan perubahan nilai pasar. Contoh, bank A membeli obligasi dengan tujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan melalui jual beli atau trading yang memperjualbelikan sekuritas. Sekuritas itu adalah aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan jual beli tersebut. Dan bank akan mencatat nilai obligasi dan akan dibicarakan atau dievaluasi praktis setiap hari. Jika nilai pasar obligasi lebih kecil nilai belinya, bank tersebut akan merugi dan sebaliknya. Ini sekian dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.